Baik, kita mulai untuk perkuliahan pada malam ini. Sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita kembali berjumpa pada kesempatan malam ini dengan perkuliahan untuk mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Oke, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Oke, baik. Langsung saja di sini untuk mempersingkat waktu, kita akan menjelaskan tentang materi yang berkaitan dengan hukum kepailitan. Jadi ini pengertian daripada hukum kepailitan. Jadi hukum kepailitan ini adalah suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Nah, ini adalah pailit. Jadi debitur mempunyai kesulitan dalam keuangan, atau kalau dalam istilah keuangan di sini adalah illiquid ya. Illiquid dan insolvable gitu ya biasanya ya. Jadi di mana di situ kalau illiquid ini adalah debitur tidak memiliki kemampuan atau perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk membiayai ya kewajiban-kewajibannya atau membayar hutang jangka pendek yang dimiliki. Oke. Kemudian di sini memang pailit ini dinyatakan oleh pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan niaga. Nah, ini dikarenakan debitur tidak dapat membayar hutangnya. Harta debitur ini dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini adalah konsep secara sederhana untuk melihat atau memahami bagaimana yang terjadi tentang pailit. Jadi intinya proses pailit ini bermula dari adanya hutang piutang ya antara dua belah pihak atau lebih, di mana di sini ada satu debitur, mungkin ada beberapa kreditur. Nah, debitur ini adalah orang yang punya hutang ya. Ini sebutan orang yang punya hutang adalah debitur, dan debitur ini ternyata tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutang-hutang yang dimilikinya kepada para kreditur. Nah, sehingga di situ dinyatakan oleh pengadilan niaga ya bahwasanya debitur ini dinyatakan pailit. Nah, ketika debitur ini sudah dinyatakan pailit, maka selanjutnya nanti harta yang dimiliki oleh debitur itu nanti bisa dibagikan kepada para kreditur. Tentunya pembagiannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, kemudian definisi lain daripada kepailitan ini adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan oleh hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 1. Nah, ini adalah untuk pengertiannya. Jadi memang pailit ini dinyatakan bahwasanya sebuah kondisi ya di mana memang seorang debitur itu memang sudah tidak mampu membayar kewajiban-kewajibannya, sehingga nanti di sini ya kurator ini yang mana di bawah pengawasan hakim pengawas itu melakukan pengurusan dan pemberesan ya atas harta yang dimiliki oleh debitur untuk selanjutnya nanti disita dan lebih lanjut akan diatur dalam perundang-undangan. Nah, ini adalah undang-undang dasar hukum yang mengatur tentang hukum kepailitan. Jadi ada banyak sekali undang-undang yang memang di situ memuat tentang hukum kepailitan, dan ini tentunya nanti bisa dijadikan sebagai payung hukum atas pengeksekusian atau pelaksanaan daripada eksekusi daripada kepailitan itu sendiri. Yang pertama di sini ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran. Kemudian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan. Kemudian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 92 tentang jaminan fidusia. Kemudian pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Ini ada pasal 1131 sampai dengan 1134, dan juga di sini ada beberapa undang-undang yang mengatur di sini mengenai BUMN, pasar modal, koperasi, dan juga yayasan. Nah ini oke, itu adalah untuk dasar hukumnya. Sehingga di sini kalau kita melihat dari dasar hukum di sini, maka tampak bahwasannya ya hukum kepailitan ini memang berlaku di setiap unit usaha atau badan usaha ya. Oke. Ini beberapa tujuan daripada kepailitan. Yang pertama adalah untuk menghindari daripada perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya. Nah ini, jadi ini menagih piutangnya. Jadi memang tentunya di sini seorang debitur ini bisa saja memiliki hutang kepada beberapa kreditur. Nah, sehingga di sini ya, agar supaya dalam proses ya ketika ada kreditur-kreditur yang menagih kepada debitur, ini tidak ada ya perebutan daripada harta daripada debitur. Jadi kalau misalkan contoh ada satu debitur, kemudian ada dua, ada tiga debitur kreditur ya. Jadi satu debitur ini adalah yang punya utang, tiga kreditur ini yang meminjami. Ketika menagih hutang tersebut, ternyata debitur tidak punya kemampuan untuk melunasi. Nah, kemudian dari kreditur ini kemudian menyita secara langsung, udah saya ambil mobilnya, saya ambil elektroniknya, saya ambil apa. Nah, ini tentunya itu akan tentunya ada pihak-pihak yang dirugikan. Nah, untuk itu, untuk menghindari daripada perebutan harta debitur, maka di sini tentunya bisa ya dilakukan eksekusi kepailitan. Kemudian menghindari daripada adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur. Nah ini tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lain. Jadi misalkan saja ada seorang kreditur memiliki jaminan dari debitur berupa jaminan kebendaan, contoh misalkan mobil. Nah, kemudian daripada kreditur ini merasa memiliki hak ya atas barang milik debitur itu, sehingga kreditur itu menjual barang milik debitur itu tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau pihak kreditur lainnya. Nah, ini tentunya untuk menghindari hal demikian, sehingga memang pembagian daripada harta sitaan ini memang benar dilakukan dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah mencegah agar kreditur tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur atau debitur hanya menguntungkan kreditur tertentu. Ini jangan sampai terjadi ya, karena mungkin di sini merasa bahwasannya harta yang dimiliki oleh kreditur tidak bisa kembali, kemudian melakukan tindakan-tindakan misalkan tindakan anarkis. Nah, ini justru akan memperkeruh keadaan, yang mana di sini tentunya debitur itu merasa dirugikan, kepentingan ke debitur yang lain juga dirugikan. Oke, kemudian untuk yang lain adalah memberikan perlindungan kepada para dari kreditur kongruan untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan. Nah ini ya, jadi untuk melindungi, memberikan perlindungan kepada para kreditur. Jadi para kreditur yang memang di sini memiliki harta yang tidak kembali yang ada di debitur itu memang memiliki hak untuk jaminan. Kemudian memberikan kesempatan kepada debitur maupun kreditur untuk berunding, membuat kesepakatan dalam konteks restrukturisasi utang. Nah ini bisa saja terjadi. Ini biasanya dilakukan proses apa? Damai ya, damai, sehingga di situ nanti duduk dalam sebuah forum diskusi atau forum rapat, yang mana di situ bagaimana proses kelanjutan daripada hutang piutang yang dimiliki oleh debitur maupun kreditur, sehingga di situ nanti kedepannya ya ini tentunya tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan. Nah oke, karena kadang juga proses kepailitan ini memang kadang bisa dilakukan oleh kreditur ya, ini dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar supaya harta daripada debitur itu bisa
disita. Nah, ini tentunya juga merugikan daripada pihak debitur. Padahal debitur masih punya iktikat, masih punya ini semacam sumber daya yang nanti bisa digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya. Nah, untuk selanjutnya ini adalah pihak-pihak yang dapat mengajukan pilot. Jadi di sini siapa saja sih yang dapat mengajukan pilot kepada perusahaan? Oke, untuk yang pertama adalah atas permohonan debitur sendiri. Nah, ini. Jadi debitur atau orang yang memiliki hutang itu mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga bahwasannya dirinya ini dinyatakan dalam pilot karena memang tidak memampuan dalam melakukan pembayaran kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh debitur. Nah, ini bisa saja terjadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah atas permintaan seorang atau lebih daripada kreditur. Nah, ini yang umumnya terjadi ya, bahwasanya pengajuan pilot itu diajukan oleh kreditur ya. Jadi beberapa kreditur ini mengajukan kepilotan. Kemudian ini juga bisa kejaksaan, ini untuk kepentingan umum. Kemudian Bank Indonesia ini dalam hal debitur merupakan lembaga bank. Jadi kalau lembaga keuangan, lembaga perbankan di sini dinyatakan pilot yang memang di situ atas pengajuan daripada Bank Indonesia. Jadi kalau misalkan beberapa waktu lalu misalkan ya, ketika krisis moneter terjadi, di situ banyak sekali lembaga-lembaga perbankan itu dinyatakan oleh pilot ya, oleh Bank Indonesia atau dilikuidasi, dibekukan dalam kegiatan operasionalnya, dan ini tentunya disita daripada kekayaan dari lembaga perbankan itu. Kemudian pengawasan pasar, Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM, dalam ini tentunya adalah debiturnya merupakan perusahaan efek. Oke. Selanjutnya untuk berikutnya adalah yang berkaitan dengan syarat yuridis pengajuan pilot. Yang pertama adanya hutang, jelas ya, karena hutang piutang inilah yang menjadi dasar putusan daripada pilot. Jadi kalau tidak ada hutang jelas tidak ada proses pilot, karena ini berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang memang tidak bisa dilaksanakan karena pihak debitur tidak memiliki kemampuan di dalam membayar kewajiban-kewajibannya. Oke, kemudian yang kedua adalah minimal satu hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Nah, ini. Jadi ini adalah syarat yuridis terkait pengajuan pilot. Jadi debitur ini memang memiliki banyak hutang kepada banyak kreditur ya, dan dimana dari salah satu hutang yang dimiliki ini memang ada yang sudah jatuh tempo. Nah, ini. Kemudian selanjutnya adanya debitur atau orang yang atau pihak yang perusahaan yang memang memiliki hutang. Kemudian adanya kreditur, ini adalah pihak yang memberikan pinjaman. Ini tentunya bisa lebih dari satu kreditur. Kemudian permohonan pernyataan pilot. Nah, ini tentunya bisa dibuat oleh pihak debitur, bisa dibuat oleh pihak kreditur, bisa juga dibuat oleh Bank Indonesia, bisa juga dibuat oleh BAPEPAM, bisa juga untuk dibuat oleh pihak-pihak yang memang berkewenang. Kemudian pernyataan pilot oleh pengadilan niaga. Nah, ini. Jadi ini adalah finalnya, bahwasanya ketika permohonan itu sudah dieksekusi, maka di situ perusahaan debitur itu dinyatakan pilot oleh pengadilan niaga. Nah, selanjutnya ini syarat perusahaan dikatakan pilot. Nah, ini jadi memang eksekusi bahwasanya perusahaan ini pilot ini memang tidak serta-merta langsung dijatuhkan kepada debitur gitu, tetapi di sini ada beberapa syarat yang memang harus ini ya, perusahaan dikatakan pilot. Pertama, debitur hanya mempunyai 2 utang atau lebih ya, harusnya ini maaf, debitur harus mempunyai 2 utang atau lebih dan tidak membayar sedikitnya 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Nah, ini dinyatakan pilot oleh putusan pengadilan negeri, diajukan oleh pihak-pihak yang memenuhi syarat tadi ya, debitur atau kreditur, bisa juga kejaksaan, bisa juga Bank Indonesia, bisa juga BAPEPAM, bahkan di sini juga Menteri Keuangan. Oke, jadi ini.
Kemudian dalam permohonan pernyataan pilot yang diajukan oleh debitur, maka ini yang masih terikat sah pernikahannya, maka permohonan ini hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri ini. Jadi di sini kalau misalkan saya, contoh saya sebagai debitur, saya mau mengajukan permohonan pernyataan pilot pada usaha saya, pada perusahaan saya. Nah, maka di sini karena saya ada keterikatan pernikahan secara sah, maka di sini permohonan ini bisa dipersetujui ya, bisa diajukan apabila saya sudah mendapatkan persetujuan dari istri saya. Nah, ini gambarannya. Kemudian permohonan pilot harus diajukan oleh seorang advokat. Ini jadi memang tidak langsung debitur atau kreditur yang mengajukan, tetapi ini melalui kantor pengacara. Oke. Nah, ini adalah pihak-pihak ya dalam proses kepailitan. Jadi kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian. Nah, ini pihak-pihaknya ya. Jadi yang pertama adalah kreditur, orang yang memberikan pinjaman atau di sini mempunyai piutang istilahnya. Kemudian ada juga debitur, ini adalah orang yang mempunyai hutang. Kemudian pihak yang lain ada debitur pilot, ini adalah debitur yang memang sudah dinyatakan oleh pengadilan niaga bahwasanya debitur ini adalah dalam kondisi pilot. Kurator ini adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pilot di bawah pengawasan hakim pengawas. Kemudian ada juga hakim pengawas, ini adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pilot atau putusan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Kemudian yang berikutnya adalah panitia kreditor, ini adalah wakil dari para kreditor yang tidak dapat bertindak, yang akan bertindak untuk kepentingan para kreditur. Jadi kalau beberapa kreditur, ini nanti ada satu yang disebut sebagai panitia kreditur, yang mana dia mewakili daripada kepentingan para kreditur yang ada di sini. Oke. Selanjutnya ini adalah untuk langkah-langkah kepailitan. Ini permohonan pilot. Syarat permohonan pilot ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 98. Oke. Kemudian keputusan pilot ini berkekuatan tetap. Jangka waktu permohonan pilot sampai pada putusan pilot ini berkekuatan tetap adalah 90 hari. Ini adalah untuk jangka waktu permohonan sampai pada putusan ini. Jadi harap bersabar gitu ya istilahnya ya. Jadi 90 hari itu asumsinya adalah 3 bulan. Kemudian ada rapat verifikasi, ini adalah rapat pendaftaran ulang utang piutang ya. Ini ada langkah ini dilakukan pendataan berapa jumlah hutang piutang yang dimiliki oleh debitur. Di mana verifikasi utang ini merupakan tahap yang paling penting dalam kepailitan karena akan ditentukan urutan pertimbangan hak dari masing-masing kreditur. Nah, ini jadi berapa hutang ya, ini dilakukan cross check istilahnya seperti itu. Kira-kira kreditur yang memiliki piutang paling banyak siapa? Nah, ini adalah tahapan verifikasi dan ini merupakan tahapan yang paling penting sehingga tidak lagi ada pihak-pihak, terutama ini adalah untuk kreditur yang memang merasa dirugikan. Nah, kemudian langkah kepailitan ini juga bisa ditempuh dengan cara perdamaian. Jadi jika perdamaian ini diterima, maka proses kepailitan ini berakhir ya. Tidak ada, maka dilanjutkan ke proses selanjutnya. Proses perdamaian ini selalu diupayakan dan diagendakan. Jadi ini walaupun mungkin dalam prosesnya putusan daripada pilot ini sudah ditetapkan, namun demikian di sini upaya-upaya yang berkaitan dengan proses perdamaian ini memang selalu diupayakan atau di ini. Oke. Kemudian di sini ada homologasi akur, yaitu permintaan pengesahan oleh pengadilan niaga jika proses perdamaian ini diterima. Kemudian insolvensi, ini suatu keadaan di mana debitur dinyatakan benar-benar tidak mampu membayar, atau dengan kata lain harta debitur ini lebih sedikit daripada jumlah utangnya. Kemudian ada juga pemberesan atau likuidasi, yaitu penjualan harta kekayaan debitur pilot yang dibagikan kepada kreditur kongruen setelah dikurangi dengan biaya-biaya.
Istilah likuidasi ini cukup populer dulu ketika krisis moneter ya, terutama di sini pada perusahaan-perusahaan perbankan. Kemudian ada juga istilah rehabilitasi, yaitu suatu usaha untuk pemulihan ya. Suatu usaha untuk pemulihan nama baik kreditur, akan tetapi dengan catatan jika proses perdamaian ini diterima. Karena jika perdamaian ditolak, maka rehabilitasi ini tidak ada. Kemudian di sini adalah kepailitan berakhir. Oke. Nah, ini merupakan tindakan-tindakan ya setelah putusan pailit. Jadi di sini pertama, kurator melakukan pemberesan harta debitur. Kemudian hakim pengawas mengawasi tindakan kurator. Kemudian dilakukan rapat verifikasi pencocokan utang piutang. Kemudian dilakukan rapat kreditur. Kemudian di sini juga bisa saja atas usulan hakim pengawas, permintaan kurator, atau mungkin bahkan pengadilan, ini dapat memerintahkan supaya debitur pailit ini ditahan di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh hakim pengawas. Nah, ini memang bisa saja terjadi ya, dalam rangka untuk menghindari segala sesuatu yang tidak diinginkan, maka debitur pailit ini bisa ditahan di bawah pengawasan jaksa. Nah, ini akibat kepailitan, ini debitur demi hukum kehilangan haknya ini ya. Jadi nanti debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Jadi kehilangan hak ya, kehilangan hak atas harta yang dimiliki, harta kekayaannya. Karena memang harta kekayaannya ketika putusan pailit ini sudah ditetapkan, maka itu menjadi barang sitaan yang kemudian nanti bisa dibagi oleh kepada para kreditur. Semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Nah, ini adalah bagaimana proses yang terjadi dalam kaitannya dengan memproteksi daripada perikatan yang sudah dibuat oleh debitur sesudah putusan. Jadi kalau misalkan ada hal ya ini tidak bisa. Kemudian upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pailit ini merupakan utang harta pailit. Nah, ini ya. Kemudian berlaku penggunaan ya terhadap pelaksanaan dan tanggungan ini untuk jangka waktu paling lama 90 hari. Oke. Jadi ini yang berkaitan dengan mata kuliah untuk materi daripada hukum kepailitan. Oke, semoga di sini bisa memberikan manfaat, memberikan gambaran secara holistik bagaimana hukum kepailitan yang ada di Indonesia ini. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan pada sore ini. Semoga aja bermalam ini ya, maaf, semoga aja bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya, rajin cuci tangan, kemudian selalu gunakan masker jika keluar rumah ya, jaga jarak social distance maupun physical distance ya. Dan semoga untuk di bulan Ramadan ini ya, kita selalu berharap, berdoa agar supaya wabah pandemi corona ini bisa segera berakhir ya, sehingga kita bisa melakukan kegiatan, melakukan aktivitas seperti sedia kala. Oke, demikian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.